Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Sania Wahyu dengan NPM 210 710 190 ingin menjelaskan mengenai sejarah berdirinya suatu negara. Sejarah kuno. Yang pertama, pada masa Yunani kuno di mana sistem negara sudah terbentuk yang ditandai adanya pola pikir yang ada dalam masyarakat. Pada masa ini, bentuk negara masih merupakan suatu polis yang awalnya hanya benteng di bukit dan kemudian orang-orang menggabungkan diri untuk berkumpul di sekeliling benteng tersebut untuk meminta perlindungan aman. Kelompok inilah yang dinamakan dengan polis. Jadi negara pada saat itu tidak lebih dari suatu kota saja. Yang kedua, ada sejarah klasik. Terbentuknya negara karena adanya indikator kesadaran masyarakat atas pembentukan suatu komunitas. Negara menjadi alat kekuasaan untuk menindas dan menguasai golongan yang lain, dan golongan yang lain akan lenyap dan berubah menjadi masyarakat yang tidak bernegara dan berkelas. Negara di mana pemerintahan dipegang oleh rakyat dan kepentingan umumlah yang diutamakan. Hal tersebut bisa disebut dengan demokrasi. Dalam pemerintahan demokrasi ini, prinsip yang diutamakan adalah kemerdekaan dan kebebasan. Yang ketiga, ada sejarah modern. Pada era modern, pembentukan negara tidak hanya terbentuk pada paksaan dari pembuat organisasi, atau bisa disebut dengan terbentuknya secara alamiah. Negara pada masa modern dalam pembentukannya adalah posisi negara dijalankan dengan proses demokrasi yang utuh dan penegakan hukum yang dijalankan secara layak dan baik. Adanya demokrasi dan penegakan hukum yang dijalankan secara baik itu berarti sebuah negara menjalankan negaranya dengan mengacu pada kepentingan rakyat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentuk negara. Bentuk negara sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan sendiri dibagi menjadi dua sistem pemerintahan. Yang pertama, sistem sentralisasi, dan yang kedua adalah sistem desentralisasi. Bentuk negara yang kedua adalah bentuk negara serikat atau yang biasa disebut dengan federasi. Bentuk negara ini adalah bentuk negara gabungan yang terdiri atas beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai atribut negara. Menurut UU 24 tahun 2009, bendera sangsaka merah putih, bahasa Indonesia, lambang Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya adalah jati diri bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi eksistensi negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naya Febila Putri dengan NPM 210710198. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban negara. Kewajiban negara tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada alinea keempat. Di dalam alinea keempat berisi tujuan dan kewajiban negara yang harus dilaksanakan setiap pemerintahan, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, ditentukan pula hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Beberapa ketentuan tersebut antara lain, yang pertama adalah hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintah, hak negara untuk dibela, hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan lain untuk kepentingan rakyat, kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil, kewajiban negara untuk hak asasi warga negara, kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, kewajiban negara untuk memberi jaminan sosial, kewajiban negara untuk memberi kebebasan beribadah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Taralita Arama Farizi, NPM 210 710 133. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan mengenai aturan hukum internasional. Pengertian dari aturan hukum internasional sendiri adalah hukum antar bangsa yang digunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antar penguasa. Dan pada asas ini mengenai aturan hubungan antara anggota dan bangsa-bangsa. Selain itu, hukum internasional juga meliputi dari hukum private yang mengatur mengenai hubungan antar bangsa, dan yang kedua
publik internasional yang mengatur mengenai hubungan antar negara. Lalu, menurut pendapat ahli yaitu J.G. Starke memberikan definisi hukum internasional, yaitu hukum internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negara satu dengan negara lainnya. Dan aturan hukum internasional juga yang meliputi yang pertama peraturan-peraturan yang mengenai pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi internasional. Yang kedua, peraturan mengenai individu dan kesatuan bukan negara. Aturan yang dibuat oleh hukum internasional adalah sebagai acuan untuk yang pertama mewujudkan keadilan dalam hubungan internasional. Hal ini terbukti dari adanya lembaga mahkamah pengadilan, yaitu yang pertama Mahkamah Tetap Pengadilan Internasional yang ada selama Liga Bangsa-Bangsa. Lalu yang kedua, pengadilan internasional yang biasanya disebut Mahkamah Internasional yang diatur dalam Piagam PBB secara khusus, yaitu disebut dengan Statuta Mahkamah Internasional. Yang kedua, menciptakan hubungan internasional yang teratur. Dalam hal ini, aturan hukum internasional dapat dilaksanakan dan ditaati oleh negara-negara yang dalam naungan lembaga pemerintah internasional dan terciptanya hubungan internasional antara satu dan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Rifai Nasrul, LPM 2117 10 10 249 akan mempresentasikan negara sebagai subjek hukum utama dalam hukum internasional. Subbab cara perolehan wilayah. Cara perolehan wilayah itu ada 5. Yang pertama itu aneksasi, yang kedua agresi, yang ketiga penyerahan, yang keempat preskripsi, dan yang kelima adalah okupasi. Kenapa dalam aspek ini wilayah sangat penting? Dikarenakan dalam pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1993 diatur bahwa negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki kualifikasi sebagai berikut: 1. Populasi yang permanen, 2. Wilayah yang jelas, pemerintahan yang berdaulat, dan 4. Kapasitas untuk melakukan hubungan internasional dengan wilayah yang lainnya. Kekuasaan yang tertinggi yang ada dalam sebuah negara itu adalah kedaulatan dan pelaksanaan pengimplementasian kedaulatan terdapat di dalam suatu wilayah. Cara perolehan wilayah yang pertama yaitu aneksasi. Aneksasi itu suatu metode yang memaksa atau perolehan wilayah yang dipaksakan. Ada 2 bentuk keadaan. Yang pertama adalah apabila wilayah yang dipaksa dalam keadaan telah ditentukan oleh negara yang memaksa tanpa adanya pengumuman ganda. Dan yang kedua adalah apabila wilayah yang dipaksa dalam kedudukan yang benar-benar berada di bawah negara yang memaksa. Hukum internasional telah melakukan tindakan preventif, yaitu melarang adanya unsur kekerasan militer oleh negara itu sendiri. Yang kedua adalah agresi. Agresi itu penambahan wilayah yang diakibatkan oleh sebab yang alami. Pernyataan formal tentang ini tidak diperlukan, seperti contoh endapan lumpur. Yang ketiga adalah penyerahan. Penyerahan merupakan suatu metode guna memperoleh kedaulatan. Ini caranya sukarela dan dilaksanakan dengan atau tanpa adanya paksaan atau peperangan yang sukses dilaksanakan oleh negara yang bersangkutan. Yang keempat adalah preskripsi. Preskripsi itu pelaksanaan kedaulatan de facto dalam jangka waktu yang tertentu. Biasanya itu sangat lama. Yang kelima adalah okupasi. Okupasi itu penegakan kedaulatan yang tidak sedang berada pada wilayah negara lain atau tidak berpenghuni atau ditinggalkan oleh negara yang semula menguasai. Ya, sekian dari saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Imran Ibrahim, NPM 2107 10 10 278. Di sini saya akan menjelaskan tentang doktrin tindakan negara. Doktrin tindakan negara atau biasa disebut Act of State Doctrine, yaitu prinsip dalam hukum Inggris dan Amerika Serikat, yang berarti bahwa badan-badan peradilan
dari sebuah negara tidak dapat mengadili perbuatan-perbuatan dari negara lain yang dilakukan dalam wilayahnya sendiri. Bahkan meskipun tindakan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hukum internasional menurut pandangan doktrin yang paling ekstrim. Doktrin ini tidak diwajibkan oleh hukum internasional dan hukum kebiasaan internasional. Tetapi doktrin ini merupakan prinsip yang diakui dan dipatuhi oleh pengadilan federal dan negara bagian Amerika Serikat. Doktrin tindakan negara ini berasal dari Inggris pada awal 1674 dan tumbuh dalam jurisprudensi Amerika Serikat pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Dan ada pun 3 poin utama yang bisa dipahami dalam membenarkan penerapan doktrin tindakan negara, yaitu yang pertama the international law, dan yang kedua territorial course of law, dan yang ketiga separation of power. The international law yang berarti bahwa kasus-kasus yang berkaitan dengan tindakan negara, pengadilan melihat bahwa diperlukannya the Universal Committee of Nations dan establish rules of international law. Menurut pengadilan, bantuan kesalahan yang dilakukan di luar negeri perlu dicari balik melalui pengadilan di negara bersangkutan atau dapat melalui jalur diplomatik. Dan yang kedua territorial course of law, yaitu pada awal kehadiran kasus-kasus yang berkaitan dengan tindakan negara, doktrin tindakan negara dimanfaatkan sebagai aspek dari territorial course of law. Keabsahan suatu tindakan dapat ditentukan oleh wilayah hukum, yang dimana tindakan itu berlangsung melalui prinsip yang dikemukakan. Oleh karena itu, tindakan yang berdaulat atau tindakan negara dapat dilakukan dalam wilayah kedaulatan sendiri, merupakan sah secara hukum. Dan yang ketiga yaitu separation of powers theory, yaitu doktrin tindakan negara yang didasarkan pemisahan kekuasaan dan mencerminkan penghormatan terhadap cabang kekuasaan negara dalam melaksanakan fungsinya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaral Davianza, NPM 2167101018. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab suksesi negara. Baik, suksesi negara adalah sebuah praktik atau teori dalam hubungan internasional mengenai negara penerus. Yang dimaksud negara penerus itu apa sih? Negara yang berdaulat atas sebuah kawasan dan penduduk yang sebelumnya berada di bawah naungan negara lain. Suksesi negara ini memiliki pengaruh yang sangat besar baik dari segi internal maupun eksternal, yaitu jika suatu negara terjadi suksesi negara akan berpengaruh terhadap hubungannya ke dunia internasional. Karena suksesi negara ini akan mempengaruhi hak dan kewajiban suatu negara, baik negara yang lama dan negara yang baru. Namun, suksesi negara semacam ini merupakan hal yang biasa dan lumrah bagi masyarakat internasional. Karena hal ini sangat biasa terjadi entah karena kemerdekaan suatu negara, perpecahan bangsa, dan penggabungan suatu negara. Dan untuk kemerdekaan suatu negara, negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mengalaminya. Karena sebelumnya negara Indonesia ini tidak ada. Hanya ada negara Hindia Belanda yang kemudian bersatu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada lagi yang contoh untuk perpecahan bangsa seperti Pakistan yang dipisahkan dari India. Kemudian yang penggabungan negara seperti Jerman Barat dan Jerman Timur bergabung kembali menjadi negara Jerman itu sendiri. Lalu ada masalah-masalah yuridis yang sudah disebutkan akibat dari adanya suksesi negara. Dan negara kita, Indonesia, juga mengalaminya pada saat
konferensi meja bundar pada tahun 1949, yang diantaranya negara Indonesia harus mengakui dan harus membayar hutang sebesar 4,3 miliar gulden sebagai harga atau imbalan penyerahan kedaulatan setelah perundingan yang cukup lama tentang cakupan utang sebelum kedaulatan diberikan. Lalu sebelum tahun 1978 belum ada pedoman yang benar-benar khusus untuk masalah suksesi negara, namun setelah tahun 1978, tepatnya pada tahun 1978 itu sendiri, telah dibentuk yang namanya Konvensi Wina. Tepatnya pada tanggal 23 Agustus 1978 telah diberlakukan Konvensi Wina tentang pergantian negara dalam hubungan dengan perjanjian internasional, serta pada tanggal 8 April 1983 diberlakukan juga Konvensi Wina tentang pergantian negara dalam hubungan dengan kekayaan, arsip, dan hutang negara. Sekian penjelasan tentang suksesi negara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.